Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengundang orang asing atau foreigner atau biasa kita sebut dengan bule agar bisa datang ke rumah kita atau ke sekolah kita. Ada beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa memakai yang dinamakan Couchsurfing. Jadi Couchsurfing ini adalah seperti platform di mana kalian bisa menjadi host atau sebagai traveler. Jadi kalau kalian misal main ke negara mana gitu terus bingung nyari penginapan, kalian bisa menggunakan Couchsurfing. Jadi Couchsurfing ini cost itu dari sofa ya. Sofa ini itu kenapa di gambar grup Couchsurfing Indonesia memakai sofa, surfingnya berselancar. Jadi intinya kita akan mencoba meminjam sofa dari host untuk kita tinggali. Mungkin seperti itu filosofinya untuk foundernya, tapi saya juga nggak tahu. Intinya kita bisa menjadi host, penyedia rumah untuk ditinggali, atau kita menjadi traveler untuk meminjam rumah atau ibaratnya nunut ya kalau dalam bahasa Jawa itu. Couchsurfing itu seperti itu. Cuman sejauh saya menjadi member di Couchsurfing ini, saya belum pernah benar-benar menggunakan jasa atau media dari Couchsurfing. Ada juga aplikasi di Android, kalian bisa download, kalau nggak salah namanya Couchsurfing. Itu kalian bisa menggunakan akun di sana. Saya pernah berkomunikasi dengan beberapa member, salah satunya dari Turki, itu mengatakan kalau aplikasi ini juga lumayan diminati. Tapi saya juga kurang tahu. Saya lebih ke platform lain yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua ada juga yang namanya Servas. Servas ini saya jujur belum begitu paham dengan platformnya. Hanya saja guru-guru bahasa Inggris saya itu kebanyakan menggunakan Servas. Jadi kalian mungkin bisa mengunjungi di servas.org. Itu kalian bisa buat akun di sini terus bisa mempelajari. Kemudian ada platform yang saya gunakan. Platformnya bernama Walkway. Jadi kalian bisa masuk ke Google terus input Walkway terus .info. Saya menggunakan platform ini kalau nggak salah sejak 2018. Jadi saya sudah akrab di web Walkway ini. Walkway itu kalian silakan join. Ketika kalian klik join, nanti ada dua pilihan, yaitu kalian mau join sebagai Walkwayer atau sebagai host. Sebagai pengetahuan saja, Walkwayer ini adalah mereka yang mengadakan perjalanan atau travelernya. Nanti mereka yang bermain atau sekedar wisata ke negara lain atau ke tempat lain, dan mereka yang akan menginap di rumah host. Dan kalau kalian join as a host ini adalah penyedia layanan di mana host ini akan memberikan kebutuhan berupa makan dan tempat tinggal untuk para walkwayer. Nah, di walkway.info ini ketika kalian join sebagai host itu tidak ada biaya. Namun jika kalian join sebagai walkwayer itu ada biayanya. Saya juga kurang tahu biayanya berapa karena saya belum pernah memanfaatkan akun untuk sebagai walkwayer. Jadi saya hanya menggunakan akun host. Itu berarti saya menyediakan tempat tinggal dan
akomodasi untuk mereka para workaway yang mau datang ke tempat saya. Sini join. Kemudian kalian bisa isi username, password. Ini hampir sama ya seperti mendaftar akun media sosial lainnya. Hanya saja nanti kalian diharuskan mengisi biodata yang benar-benar valid menggunakan entah itu KTP, SIM atau identitas lain. Dan juga kalian harus mengupload fasilitas yang akan kalian sediakan. Misalkan kalian menyediakan sebuah kamar, kemudian kondisinya seperti apa, terus kalian akan memberikan pekerjaan seperti apa, itu nanti saya jelaskan lagi. Saya akan menunjukkan akun dari host milik saya. Untuk pengetahuan saja, akun saya ini sudah berumur sekitar 2-3 tahun. Hanya saja sekarang saya memutuskan untuk berhenti menjadi host karena padatnya jadwal pekerjaan saya juga sambilan yang lain, jadi saya tidak memungkinkan untuk menerima tamu untuk waktu dekat ini. Untuk yang pertama, ketika kalian benar-benar berminat untuk mengundang tamu dari luar negeri, yang pertama itu apapun itu yang pastikan diniatkan untuk hal yang baik. Dalam hal ini saya memberikan tutorial untuk terutama untuk sekolah. Jadi akun saya ini adalah akun yang mengundang bule untuk datang ke sekolah saya. Kebetulan saya adalah guru multimedia. Jadi saya mengundang mereka untuk join dengan tim kami yang ada di sekolah, yaitu mendokumentasikan event atau membuat video iklan, fotografi dan lain-lain. Juga saya memanfaatkan momen ini untuk belajar bahasa Inggris untuk saya pribadi dan juga untuk siswa. Jadi ketika mereka datang, itu saya minta mereka untuk mengajar di kelas, ya, mengajar bahasa Inggris. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik karena banyak juga teman-teman yang menanyakan kepada saya ketika mereka ingin belajar mengundang foreigner atau bule ke rumah mereka itu niatnya kebanyakan justru main-main. Jadi katakanlah mereka hanya ingin bermain atau mencari sensasi atau dengan pikiran-pikiran yang kurang baik. Jadi niatkan benar-benar untuk hal yang positif. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana nanti kalian mengisi deskripsi atau apapun yang diperlukan ketika mendaftar. Setelah mengisi biodata, kalian harus mengisi yang pertama deskripsi tentang diri kalian. Di sini saya menjelaskan bahwa nama saya Agung dan saya 24 tahun dan saya adalah guru komputer di salah satu SMK di Temanggung, tepatnya di Bansari. Saya menjelaskan apa saja tentang saya dan deskripsi tentang tempat tinggal saya. Hal ini penting karena nanti bule yang akan datang ke tempat kalian itu pasti membaca deskripsi tentang diri kalian. Kemudian ada type of help. Di sini itu kalian harus menjelaskan apa saja yang bisa mereka, dalam arti ini adalah foreigner itu, bule itu, kira-kira apa yang bisa mereka bantu ketika mereka datang ke tempat kalian. Di sini saya ini nanti ada pilihannya ya, jadi kalian nggak usah bingung, kalian tinggal nanti checklist. Di sini macam-macam yang pekerjaan yang kemungkinan bisa mereka bantu di tempat kita. Ini macam-macam, meskipun
pada akhirnya ini tidak dikerjakan semua, atau bahkan mungkin sangat jarang sekali kalian kerjakan, tapi kalian bisa memasukkan di sini. Hal ini nanti juga pertimbangan untuk para bule yang mau datang ke tempat kalian. Misal di sini adalah ada teaching. Beberapa foreigner atau bule itu mereka tidak mau berada di dalam kelas, mengajarkan sesuatu dalam kelas. Jadi ketika mereka membaca, oh di sini ada teaching, jadi mereka cancel. Tapi sejauh ini saya belum pernah ketemu dengan bule yang menolak dengan apa yang host minta. Kemudian cultural exchange ini adalah kira-kira pertukaran budaya apa yang bisa host dan walkaway lakukan. Nah, di sini saya menawarkan kepada mereka bahwa mereka bisa belajar tari tradisional atau membuat makanan tradisional dan mengunjungi beberapa tempat yang sangat menarik di tempat saya. Juga mereka bisa melihat bagaimana kehidupan di desa-desa di Indonesia. Nah, ini adalah bantuan. Ini harus lebih spesifik karena nantinya mereka akan tahu bantuan apa yang akan mereka berikan kepada kalian. Di sini saya menjelaskan bahwa saya butuh partner untuk mengajar di kelas, tapi tidak hanya di kelas, saya juga butuh partner untuk mengerjakan proyek-proyek punya saya. Ini adalah bahasa yang digunakan. Di sini saya mengisi 3 bahasa, yaitu Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Karena ini adalah platform yang anggotanya dari banyak negara, jadi ada banyak bahasa yang nanti bisa digunakan. Barangkali kalian punya kemampuan untuk berbahasa lain seperti bahasa Korea, Jepang, Arab, atau yang lainnya. Ini adalah akomodasi. Akomodasi, kira-kira kalian akan memfasilitasi apa kepada bule atau foreigner yang akan datang ke tempat kalian? Di sini saya akan memberikan fasilitas berupa ruangan, ya, di dalamnya ada kasur, bantal, selimut. Kemudian juga saya menyediakan internet dan juga makanan lokal, ya, seperti nasi, tahu, tempe, dan beberapa buah-buahan. Dan saya akan memberikan itu 3 kali sehari. Meskipun ini pada prakteknya nanti kita kan ketika kita bersama bule atau bule datang ke tempat kita itu kan banyak juga kegiatan di luar rumah. Jadi kita nanti bisa makan di luar, itu juga termasuk tanggung jawab kita sebagai penyedia. Tapi pada prakteknya itu seringkali mereka menolak ketika kita bayarkan untuk makanannya. Kadang mereka akan membayar sendiri atau justru malah mereka yang istilahnya traktir kita di luar. Tapi itu nanti kita lihat ke bulenya masing-masing karena memiliki sifat yang berbeda-beda. Di what else ini kita bisa menjelaskan tentang hal-hal yang lainnya. Di sini saya menjelaskan bahwa ketika mereka datang mencari alamat saya, karena alamat saya itu di Mansari, Kabupaten Temanggung, sebuah tempat yang tidak terlalu terkenal luas. Jadi saya menjelaskan bahwa ketika mereka mengambil penerbangan, mereka bisa mengambil penerbangan ke Yogyakarta, kemudian naik bis ke Magelang. Nah, dari Magelang itu mereka bisa naik bis lagi ke Temanggung. Nah, ini saya akan menjemput mereka di stasiun Temanggung atau terminal bis Temanggung. Ada juga sedikit tambahan informasi di sini. Ini ada pilihan ya, kalian punya internet akses atau tidak. Kalau punya, itu silahkan dicentang, di checklist. Ini pun rumah saya sebenarnya tidak punya IndiHome, jadi ketika saya menyediakan internet akses itu saya hanya tethering dari Android saya. Ya, kami punya peliharaan atau tidak, kami merokok atau tidak, dan Can House Families itu maksudnya kita menerima sebuah keluarga atau tidak. Nah, karena rumah saya itu rumah
yang kecil dan hanya memiliki satu kamar untuk tamu, jadi saya hanya menyediakan untuk satu bule setiap ada kunjungan. Jadi di sini how many walkway where you can stay itu saya menentukan satu, meskipun saya bisa juga menerima dua, namun dengan syarat mereka mau berbagi kamar. Biasanya kalau yang bule-bule kopelan itu mereka mau berbagi kamar, tapi karena saya adalah keluarga muslim, jadi saya hanya menerima satu tamu. Takutnya nanti ada couple-couple yang mereka belum resmi menikah, karena di luar atau di beberapa negara banyak juga pasangan-pasangan yang meskipun sudah punya anak tapi belum menikah. Saya juga mengkhawatirkan, ini untuk pengetahuan saja, saya juga mengkhawatirkan nanti ketika datang tamu-tamu couple atau berpasangan dari negara-negara yang melegalkan LGBT, nah saya takut nanti ada yang datang ke tempat saya. Nah, karena saya dari keluarga muslim, jadi saya menghindari nanti ada yang couple-couple semacam itu. Jadi saya hanya menerima satu tamu tiap kunjungan. Nah, ini adalah perjanjian kerjanya. Nanti mereka akan berapa lama mereka akan membantu kita dalam bekerja. Di sini adalah maksimal adalah 4-5 jam per hari dan 5 hari dalam satu minggu. Meskipun pada praktiknya saya tidak meminta mereka membantu saya tiap hari. Jadi saya akan ngobrol langsung dulu kira-kira mereka nyaman atau enggak. Namun sejauh pengalaman saya, mereka justru membantu saya hampir tiap hari dan sepanjang hari menyesuaikan dengan jam kerja saya. Ini adalah beberapa foto dokumentasi ketika saya masih aktif di platform ini. Ini adalah ketika saya kedatangan tamu dari Mesir. Ini tamu dari Mesir, dan saya sedang mengunjungi sebuah live akustik musik di tengah hutan pinus. Kemudian ini adalah kondisi rumah saya ketika saya mendaftar akun. Jadi nanti ada syarat harus memotret kondisi rumah. Rumahnya kecil ya. Ini perjalanan saya di kebun teh bersama dua tamu. Nah, teman saya yang satu ini yang pakai helm biru ini adalah dia yang mengajarkan saya tentang platform ini. Ini adalah Mas Anang, salah satu senior saya. Terima kasih Mas Anang atas ilmunya. Kemudian ini dulu ketika saya masih mengajar di sebuah SD, sebelum lulus kuliah, ketika skripsi saya sudah bantu-bantu di sebuah SD. Saya mengundang satu tamu untuk mengajarkan Inggris dasar kepada tamu saya. Ini tamu saya dari Cina. Ini adalah salah satu tamu yang berasal dari Belanda ketika mendaki Gunung Prau. Maaf ya, internet saya kurang begitu kencang. Saja. Nah, ini adalah beberapa aktivitas yang saya dokumentasikan dan saya upload. Tidak semua saya upload di platform ini. Ini adalah ketika kalian akan mengisi akun milik kalian. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, kalian bisa mencari atau mengundang bule datang ke rumah kalian. Itu istilahnya kalian jemput bola. Atau bisa juga kalian yang mengundang. Jadi kalian yang mengundang bule-bule untuk datang. Mohon maaf, ada gangguan sedikit dengan internet saya.
di sini di menu Find a Vocabulary kalian bisa mencari mereka. Jadi bule-bule itu yang mau berkunjung itu dinamakan dengan vocabulary, sedangkan kita sebagai penyedia layanan dinamakan dengan host. Yang pertama, kalian bisa mencari di menu Find a Vocabulary. Di sini ya turun. Ini ya, ini adalah jadwal mereka datang ke Indonesia. Pertama, kita tentukan dulu perkiraan kita bisa menerima kapan. Misalkan di sini kira-kira saya libur kerja dan punya banyak waktu luang itu di bulan September misalkan. Maka kita masukkan saja September mulai tanggal 1 sampai dengan September tanggal 30, atau misal kita Oktober sampai tanggal 31. Jadi kita punya 2 bulan yang bisa didatangi oleh tamu. Kita langsung saja search. Kemudian di bagian samping ini akan ada daftar siapa saja yang mau datang ke Indonesia pada tanggal yang tadi sudah kita tentukan. Di sini ada yang ini ya, ini adalah foto profil dan ada benderanya, ini menunjukkan kewarganegaraan mereka. Nah, di sini ada penjelasan sedikit, yaitu yang pertama ya, dia sedang traveling. Kemudian terakhir kali dia login itu adalah 19 menit yang lalu. Untuk sekedar tips, ketika kalian menghubungi salah satu vocabulary, silahkan cari yang menit aktifnya itu tidak terlalu jauh. Jadi ada beberapa orang yang sangat jarang punya akun vocabulary tapi sangat jarang membuka. Nah, itu ketika kalian memberikan pesan maka dia responnya akan lama. Kita cari yang last login-nya tidak terlalu jauh. Nah, ini dia berencana ke Indonesia tanggal di bulan September sampai Januari 2021. Ini juga. Nah, kalian bisa memilih kira-kira bule seperti apa yang kalian misalnya kalian butuhkan, atau mungkin kalian ingin mencari vocabulary atau bule dari negara tertentu. Nah, ini yang gambarnya 2 berarti mereka adalah couple atau berpasangan. Berpasangan dalam hal ini berpasangan dalam traveling, jadi mereka pergi bersama. Kita bisa cari ya, misal saya tertarik dengan ini Diani, ini umurnya ya 27, maka kita bisa lihat profilnya. Nah, ini profilnya. Dia adalah individual account, jadi akunnya hanya digunakan untuk satu, hanya untuk dia. Dia berencana pergi ke Indonesia dan Filipina. Jadwalnya itu dari bulan September tanggal 15 sampai Oktober tanggal 10. Ini adalah deskripsi tentang dia. Jadi kita pun bisa menentukan siapa yang mau kita undang. Misalkan ini kan dikatakan bahwa namanya adalah Diani dan dia berumur 27 tahun, dia berasal dari Prancis ya, dan ini dia passionnya itu ada di diving, snorkeling, animas, dan ekologi. Jadi kira-kira itu cocok atau enggak. Nah, dia juga menjelaskan I can help with computer, social media, helping tourist, marketing, dan lain-lain. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan kita, kira-kira dia cocok tidak ketika bertamu di tempat kita untuk membantu pekerjaan yang akan kita sediakan. Kemudian di sini dia berbicara dengan 3 bahasa, yaitu Inggris, Spanyol, dan Prancis. Umur 27 tahun, belajar dari nasionalitinya itu Prancis.
dia tidak merokok, dia memiliki SIM, dia memiliki alergi penisilin, saya kurang tahu ini apa ya, dan dia vegetarian. Saya juga punya pengalaman jadi host untuk seorang vegetarian. Itu bagi kita para host justru malah sangat hemat sekali, karena vegetarian ini misal kita sediakan nasi, itu cukup nasi tanpa lauk. Kadang-kadang ketika saat dulu saya tidak tahu, itu ketika saya memberikan nasi dan lauknya itu gudeg, saya menjelaskan dan dia hanya makan nasinya dan dia bilang it's okay. Meskipun ya tetap kedepannya kita berusaha untuk menyajikan makanan yang lebih layak. Kita juga bisa melihat foto dari Diani ini seperti itu ya. Dan sekedar tips dari saya, ketika kalian menerima tamu maka mohon jangan pilih-pilih itu berdasarkan wajah atau usia. Jadi beberapa teman ketika saya ingin mengajarkan mereka hanya menerima bule yang katakanlah masih muda dan usianya wajahnya cenderung cantik. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman. Ketika kalian mengundang tamu maka usahakanlah kalian menerima semua orang, kecuali beberapa poin yang memang kalian tidak bisa terima. Misal dulu pernah ada mengkontak saya seorang pria dan pria itu mengaku bahwa dia gay. Maka saya menolak, namun saya tidak mengatakan alasan saya menolaknya karena gay. Saya hanya berkata, maaf, pada waktu yang Anda tentukan itu saya sedang kedatangan tamu, berbohong tapi demi menjaga perasaan. Dan itu bagus juga, dia sebagai seorang gay itu mau langsung mengakui. Jadi kita kan memiliki perbedaan budaya di Indonesia dan di beberapa negara. Mungkin seperti Belanda itu kan LGBT legal, sedangkan untuk tempat kita tidak. Jadi bagi saya tidak bisa menerima tamu LGBT. Misalkan kita cari lain, ini ada pasangan. Misalkan kalian punya tempat lebih atau fasilitas lebih dan mau menerima couple. Nah, ini kita bisa lihat bahwa mereka adalah couple. Menerima couple itu juga tidak terlalu buruk karena biasanya mereka juga rajin dan bantuan yang mereka berikan itu cenderung lebih besar. Nah, ini tidak ada fotonya hanya ada di foto profil ya, di dua ini. Namanya Ruadri dan Iona. Dari mungkin ini maksudnya Iceland ya, Islandia, dan UK, United Kingdom itu bagi yang belum tahu adalah Inggris. Nah, bagaimana caranya ketika kalian meminta mereka untuk datang ke tempat kalian? Kalian bisa klik ini kontak. Kemudian kalian bisa mengundang mereka. Ini subjek, judulnya apa, kemudian isi dari undangan kalian apa. Misal saya punya sekolah dan saya butuh guru untuk praktek murid-murid saya, bisakah kalian datang? Itu juga bisa, atau tapi harus dalam bahasa Inggris ya. Atau mungkin kalian sedang ada event, misal ada pagelaran wayang kulit atau apa, dan kalian ingin berbagi event tersebut dengan workwear yang kalian inginkan, kalian bisa mengatakannya di sini. Dan juga untuk tambahan, mohon maaf sebelumnya, tapi pastikan bahasa Inggris kalian ada di tahap bisa berkomunikasi. Jadi kalian harus memahami bahwa mereka, para workaway ini juga tidak sedikit menghabiskan biaya. Mereka membutuhkan banyak biaya untuk penerbangan, untuk
persiapan dan lain-lain. Jangan sampai ketika mereka datang ke tempat kalian, ternyata kalian tidak bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga kalian terkesan membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya dari work buyer di sini. Minimal meskipun tidak lancar, tapi bahasa Inggris kalian cukup untuk berkomunikasi. Saya juga dulu untuk pertama kali itu meskipun belum lancar, tapi udah cukup untuk berkomunikasi, dan saya selalu memegang aplikasi kamus di HP saya. Jadi ketika saya ingin membicarakan sesuatu dan saya lupa bahasa Inggrisnya apa, itu saya sudah persiapan. Itu ketika kalian ingin mengundang. Kemudian ada juga, ini adalah workaway newbie. Ini adalah bule-bule yang ada di dekat kalian, karena workaway ini hostnya ternyata sudah sangat banyak. Dulu saya kira satu-satunya di kota saya itu hanya teman saya, Mas Anang tadi. Ternyata ketika saya cek, di kota saya sudah banyak yang menjadi host. Kadang bule itu sudah ada di tempat host lain yang ada di dekat rumah kalian. Ini saya berikan contoh. Ini adalah jarak yang kalian ingin, misalkan dalam kilometer ya. Misalkan saya mencari bule dalam radius 250 km. Mungkin terlalu jauh ya karena 250 ya. 150 km di dekat saya. Kita langsung search. Kemudian, nah di sini ada ya, langsung ini Maylin, Melisa, Wafa, Lorenza, dan lain-lain. Tampilannya seperti ini. Oh ya, di sini kadang kita juga mendapatkan tamu dari Indonesia juga. Misalkan ini juga namanya Puji Utami dari Indonesia. Nah, di peta kalian bisa lihat. Nah, oh ternyata kalau kita masukkan 100 kilo terlalu jauh. Misalkan kita 50 kilo aja ya. Kita search 50 kilo. Ya, kalau di tampilannya ini adalah ada radius. Maaf, ini ada kesalahan. Tapi nanti tampilannya seperti ini. Kalian bisa perbesar tempat kalian. Yang biru ini adalah rumah kalian. Nah, ini ternyata ada 2 yang sangat dekat dengan rumah saya. Jadi ini sangat dekat sekali. Bisa kita klik. Nah, ternyata ada Irina yang hanya berjarak 3 kilo dari tempat saya. Dan juga yang satu Lorenza yang hanya berjarak 4 kilo dari rumah saya. Kalian bisa cek profil mereka, atau juga kalian langsung kontak. Maaf, ada gangguan tempat saya, internetnya putus. Mohon maaf atas gangguannya. Nah, sepertinya sudah bisa. Nah, kita akan melihat profil dari bule yang ada 4 km dari rumah saya. Nah, ini ya. Dan nanti bisa cek ini, atau kalian bisa juga langsung mengkontak dia. Biasanya bule-bule yang sudah ada di dekat rumah kita itu sudah memiliki host atau sudah berkunjung di host lain. Maka kalian harus dengan sopan mengatakan bahwa kalian mengundang mereka dengan seizin host. Jadi ketika kalian menjadi host, otomatis kalian akan bertanggung jawab dengan kehidupan workawayers yang datang ke rumah kalian, dari itu keamanan atau makanan dan tempat tinggal. Nah, di sini sudah menjadi tata krama, tidak tertulis, bahwa kalian harus minta izin kepada host ketika bulenya itu sudah di
host sama orang lain. Ini kalian bisa klik seperti tadi biasa, terus kirimkan. Nanti ketika dia membuka inboxnya, dia bisa mempertimbangkan. Atau kalian bisa juga tanya, saya pernah tanya, saya adalah host yang berada di dekat tempat kamu berada sekarang. Kalau boleh tahu dengan siapa kamu tinggal atau siapa hostmu sekarang. Karena di Workaway ini, di platform ini kita tidak bisa berhubungan antar host. Jadi kita hanya bisa berhubungan dengan Workawayer. Nah, seperti itu cara mengundang bule. Ada juga yang boleh juga kalian pasif. Misal seperti saya, sekarang saya tidak mengundang siapapun, tapi lumayan banyak yang menanyakan apakah saya bisa menampung mereka. Di inbox saya itu sudah beberapa bule yang minta untuk diakomodasi di tempat saya. Hanya saja saya sekarang belum bisa menerima tamu untuk sementara waktu. Nah, di sini ada dari ini Tony, ada Kathleen, ada Sarah, Dorota dan Katerina, Lila, dan ini ada Kopel juga. Nah, untuk sharing saja sebenarnya saya sudah berusaha atau mencoba untuk menonaktifkan akun ini. Tapi ketika saya pertimbangkan, saya hanya mematikan sementara, dan ketika saya buka ternyata sudah ada beberapa orang yang tidak sempat saya balas pesannya. Ini sudah lebih dari 1 tahun, jadi saya sudah vakum itu sekitar 1,5 tahun. Akun kalian itu nanti ada ratingnya, jadi seperti ojol itu kalian ada ratingnya. Yang pertama adalah ratingnya punya saya ini 85%, itu termasuk bagus juga, tapi lebih bagus lagi jika full 100%. Kenapa rating saya turun? Karena beberapa pesan yang masuk ke inbox itu tidak sempat saya balas, karena memang akun saya ini kemarin sempat mati. Itu usahakan kalian tetap aktif ketika kalian berusaha mendatangkan. Nah, tambahan juga untuk cara-cara mengundang bulenya sudah saya jelaskan lengkap tadi. Tambahan juga kalian juga bisa mengecek host-host yang ada di platform ini meskipun kalian tidak bisa mengontak mereka. Ini saya gunakan untuk melihat ada berapa banyak host yang ada di kota saya. Jadi sewaktu-waktu saya ingin minta nasihat atau sharing beberapa hal, saya bisa menghubungi mereka atau datang ke tempat mereka karena ini masih dalam satu kota, dan juga saya bisa belajar beberapa hal dari mereka yang sudah lebih berpengalaman. Misalkan ini kita klik dulu, kita ada Indonesia terutama ya, ada di Asia, kemudian negaranya kita pilih Indonesia. Nah, kita di sini klik saja kota. Kebetulan saya ada di Temanggung, kemudian enter, kita cari ada berapa host yang ada di Temanggung. Nah, ini adalah salah satu rekan saya di sekolah. Kebetulan beliau ini secara usia dan secara pengalaman itu jauh di atas saya, hanya saja beliau belum mengenal Workaway. Begitu saya perkenalkan dengan Workaway, beliau langsung aktif karena beliau juga memilih seorang guru bahasa Inggris dan tentunya lancar dalam berbahasa. Kemudian ada juga, ini saya juga kurang tahu, tapi alamatnya masih satu kota dengan saya. Nah, ini adalah guru saya ketika SMK, dan saya baru tahu bahwa kenapa dulu beliau bisa mendatangkan bule ke rumahnya, karena memiliki akun di platform ini.
Kemudian ini adalah milik Mas Anang, salah satu teman yang atau senior yang mengajarkan saya menggunakan aplikasi ini. Ini juga Mr. Indro, salah satu guru besar di Temanggung. Beliau sudah bergabung di Workaway ini sudah sangat lama ya, dan beliau adalah salah satu senior yang paling dihormati di per dunia bahasa Inggrisan di daerah saya. Kalau misal kalian ingin berkunjung, itu salah satu host yang paling recommended di rumah saya itu, di kota saya itu adalah dari Mr. Indro ini, Pak Indro Tomo. Dia juga dapat stempel, saya kurang tahu namanya stempel apa, yang pasti itu stempel rekomendasi dari Workaway pusat. Saya kurang tahu dari Jerman atau mana, yang jelas beliau ini sudah sangat recommended. Nah, ini adalah akun saya. Nah, berada di paling bawah karena saya sudah sangat jarang aktif di Workaway ini. Itu sedikit sharing ilmu dari saya. Saya mengingatkan kembali bahwa ketika kalian mengundang orang dari luar negeri, maka niatkanlah untuk tujuan yang baik, entah itu untuk praktek diri kalian sendiri atau orang lain. Saya juga mau share pengalaman sedikit. Dulu saya juga bekerja di tempat wisata dan saya mengundang bule ini untuk membantu promosi. Itu sangat boleh dan diizinkan dengan catatan bahwa bule-bule yang datang itu tidak menerima uang atau bisa dikatakan penghasilan dari tempat kita, karena kebanyakan mereka itu datang menggunakan paspor atau visa untuk wisata, bukan untuk bekerja. Nanti ketika kalian menggunakan mereka untuk pekerjaan dan kalian memberikan uang dengan garis bawah gaji, itu melanggar peraturan negara. Jadi kalian bisa memberikan intensif berupa mungkin souvenir, pakaian, atau makanan, atau kalian mentraktir mereka, namun jangan memberikan berupa uang cash. Tapi kalau mereka yang memberikan kepada kita sebagai tanda terima kasih, itu boleh. Kemudian yang kedua, ketika mereka datang, itu silakan membuat laporan. Kalau di tempat saya selalu rutin membuat laporan di Polsek. Jadi ketika mereka datang, saya bawa mereka ke Polsek untuk laporan. Jadi kalau ada apa-apa, kita sudah mengantongi izin dari Polsek. Dengan catatan itu adalah kunjungan wisata, bukan kunjungan pekerjaan. Itu saja dari saya. Silahkan kalian jika mantap dengan skill kalian dalam berbahasa, itu silahkan membuat akun di sini dan menjadi host. Terutama saya sarankan untuk guru-guru bahasa Inggris atau guru non bahasa Inggris tapi mempunyai minat di bahasa Inggris, silahkan membuat akun dan undang mereka. Kemudian jangan lupa juga mereka itu datang kan sebenarnya untuk wisata, bukan hanya sekedar untuk membantu bekerja. Maka hargai mereka ketika mereka datang. Silakan jangan full hanya bekerja, tapi antarlah mereka mengunjungi tempat-tempat yang bagus wisata, mungkin tempat kalian, atau misal ada pertunjukan tari tradisional dan lain-lain, silakan ajak mereka untuk bersenang-senang. Jangan lupa kebanyakan bule itu tidak suka sering-sering diajak foto. Jadi masyarakat Indonesia itu kan banyak yang masih suka heran atau kalau ada bule minta foto bareng. Nah, itu kalian sebagai host itu yang mengkondisikan, karena biasanya mereka akan sungkan jika menolak diajak berfoto bersama. Baik, itu saja. Jangan lupa diniatkan untuk pembelajaran, diniatkan untuk hal positif. Sekedar ilmu dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial ilmu lain yang bisa saya share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.